Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1 channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi menurut bahasa Arab disebut sebagai musahabah. Musahabah berasal dari kata kerja asabah, dapat pula diucapkan dengan hisab, haibah, musahabah, dan hisabah. Akuntansi secara umum yaitu kegiatan mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji maupun muamalah. Jadi, akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adnan Muhammad Akhyar. Menurut Adnan Muhammad Akhyar mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial, ekonomi, atau al-falah. Selain itu, juga mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktiva ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah, serta sarana bentuk ibadah. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pada prakteknya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenarannya. Sehingga penjelasan masing-masingnya yaitu 1. Prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama, ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan keadilan yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua yaitu adalah kata adil dan bersifat lebih fundamental dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua ini ialah lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi yang terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf, adat, kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama yaitu akuntansi secara benar. Kedua, cepat dalam pelaporannya. Ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi.
Dan yang terakhir, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT. Suatu bidang akuntansi dibandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi dan akuntansi syariah ialah bagaimana penyampaian data kepada subjek yang membutuhkan. Perbedaannya antara lain yaitu aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan lancar. Sedangkan syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. Kedua, yaitu dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, konsep konvensional mempraktekkan teori percadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin. Sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk memungkinkan bahaya dan resiko. Yang keempat, yaitu konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, sedangkan syariah membedakan adalah laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang halal. Yang terakhir yaitu konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang naik yang sudah terjual maupun belum. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu yang diperoleh. Perkembangan transaksi syariah. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai ilmu yang bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu tersebut. Bukan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Penemuan metode terbaru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial, yaitu bagian dari ilmu yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat relatif. Sebelumnya yaitu ada periode sebelum tahun 2002, walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1962, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan. Walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu, mengacu pada audit standar for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Standard Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1900 di Bahrain. Yang kedua yaitu periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Tahun 2007 sampai sekarang, pada periode ini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59 ataupun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Sampai dengan saat ini, produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut, antara lain PSAK 59 tentang akuntansi PSAK 101 sampai dengan PSAK 109. Sekian dari penjelasan
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.